WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Selamat pagi, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, berkah dalam. Di pagi hari yang indah ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kitab suci dalam khotbahnya di bukit. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Hukum Taurat mendapatkan penggenapannya dalam diri Yesus. Tergenaplah segala nubuat tentang Mesias, hamba Yahweh yang menderita untuk keselamatan umat manusia. Ia adalah pemenuhan hukum secara sempurna dan tanpa cacat, tanpa dosa. Ia menyatakan motivasi hati dan kasih yang melampaui sekadar ketaatan eksternal terhadap perintah-perintah. Maka hukum Taurat mengarahkan kita pada kekudusan yang terpenuhi dalam diri Yesus. Yesus menguduskan kita bukan dengan korban-korban perjanjian lama, tetapi dengan dirinya sendiri. Suatu pengorbanan yang sempurna. Sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya, menggantikan sistem pengorbanan dalam hukum Taurat. Dan saudara sekalian yang terkasih, inti dari hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan sesama. Yesus merangkum hukum Taurat dalam dua perintah utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Semua hukum dan perintah Allah bermuara pada kasih. Maka saudara-saudara sekalian terkasih, seluruh isi kitab suci Pentateuch, kitab sejarah, kitab-kitab Mazmur dan hikmat, kitab para nabi, Injil dan kisah para rasul adalah pedoman iman dan hidup untuk kita berjalan menuju kekudusan untuk bersatu dengan Tuhan. Melalui sabda-sabda Allah, kita mengalami kehidupan yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Kita menjadi orang beragama yang beriman, yaitu yang menghasilkan buah-buah kasih, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Maka dengan membaca dan merenungkan sabda Allah, kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus dalam ketaatan yang berasal dari hati. Dan dengan demikian, kita didorong
untuk membentuk komunitas umat beriman yang berdasar pada kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.